Hari ini kami lagi berangkat mancing. Ya teman-teman, walaupun sekarang sudah jam 9 malam, tapi niat kami dan semangat kami tidak pernah ragu. Segera ambil kopi cemilan dan rokok. Nonton sampai habis ya. Semoga Anda terhibur. Maaf jika ada di dalam video ini kurang baik atau penyebutan kalimat kurang tepat. Mohon maaf. Dan akhirnya kami sampai di spot untuk memancing ya. Di sini kami menggunakan dua metode. Umpan lagi ya teman-teman, cacing dan udang. Untuk pancing pertama kami menggunakan cacing. Di sini umpan cacing kami masukkan ke kail dan seperti ini penampakan cacing dalam kail pancing. Kemudian pancing kedua di sini. Kami menggunakan udang dan seperti ini penampakan udang di kail pancing. Setelah selesai memasang umpan cacing dan udang di kail pancing, kami bergerak memasang pancing di spot sebelah kanan saya. Kita lihat spot di bawah ini, ya teman-teman, sangat luar biasa. Dan dipenuhi rumput biasanya, ikan sangat suka di tempat seperti ini. Di sini, saya mencoba untuk memasang dua pancing. Di pancing pertama ini, saya menggunakan cacing ya teman-teman. Setelah saya menentukan tempat pancing saya yang pertama, saya menancapkan pancing tersebut di dalam tanah agar ketika kami mendapatkan ikan pancingnya tidak di bawah kabur oleh ikan teman-teman. Nah, di pancing yang kedua, saya menggunakan umpan udang ya teman-teman. Kita bisa lihat sendiri umpannya menggunakan udang ya. Kemudian saya letakkan di samping pancing yang pertama. Di spot ini kami memasang dua pancing ya teman-teman. Setelah pancing pertama dan kedua kami sudah pasang, berikutnya pancing ketiga kami pasang di sebelah sini. Ya teman-teman. Setelah pancing ketiga kami pasang. Kami berjalan mencari tempat yang strategis untuk memasang pancing keempat kami dan akhirnya kami menemukan tempat yang kami inginkan dan tak lupa juga kami tancapkan pancing kami ke tanah. Ya teman-teman. Selanjutnya kami menemukan tempat lagi ya teman-teman untuk memasang pancing. Di sini kami berharap pancing kami dimakan ikan besar. Setelah kami sudah memasang pancing di sini, kami bergerak lagi untuk mencari tempat yang strategis. Dan kami menemukan lokasi tersebut. Tapi sebelum kami memasang pancing kami, terlebih dahulu kami memukul-mukul rumput di sekitaran jalan kami nantinya, agar rumput-rumput tersebut tidak lengket di celana kami. Ya teman-teman. Untuk pancing selanjutnya teman-teman, kami bergerak lagi dan memasangnya di sini. Dan untuk pancing selanjutnya, kami menyeberang sungai dulu ya, dan kita pasang di sini. Setelah kami sudah memasang pancing semuanya, kami bergerak ke pancing pertama dikarenakan kameramen kami tidak sabar untuk mengecek pancingnya teman-teman. Di sini kita lihat teman-teman ada penampakan di bawah air dan rumput di sekitaran air bergoyang. Begitu keras. Setelah kami pastikan, ternyata pancing kami strike. Tapi awalnya saya ragu-ragu dikarenakan mirip ular, tetapi setelah kami perhatikan lebih teliti bersama kameramen, ternyata itu belut. Dan saya memberanikan diri untuk mengeceknya teman-teman.
Kita lihat di sini teman-teman, belutnya melawan dikarenakan jika belut terkena kail pancing, dia berusaha untuk mengelilitkan tubuhnya di sekitaran seperti ranting pohon atau rumput. Dan kebetulan di tempat ini banyak rumput, jadi belutnya melilit tubuhnya ke rumput tersebut. Setelah kami menarik-narik rumputnya, ternyata belutnya lumayan besar teman-teman. Kalau di tempat kami belut seperti ini sudah lumayan besar dikarenakan di wilayah saya banyak orang-orang yang suka strom ikan dan belut di sungai dan di parit. Seandainya pemerintah mengeluarkan aturan bahwa tidak boleh memakai strom, jika ada kedapatan akan dikenakan sanksi. Kalau di tempat kalian masih ada nggak yang lebih besar dari belut ini? Tulis di kolom komentar. Lalu pancing berikutnya kami pasang lagi di sini, berharap bisa mendapatkan lebih besar lagi dari belut pertama yang kami dapatkan. Ya teman-teman, tak luput saya tancapkan pancing ke dalam tanah lagi. Ya teman-teman, setelah kami cek pancing pertama dan kedua, di sini kameramen tidak sabar lagi untuk menyuruh saya untuk mengecek pancing-pancing yang tidak jauh dari pancing pertama dan kedua. Dan ternyata song, tapi umpan masih ada lengket di kailnya dan saya berinisiatif untuk meletakkannya kembali di posisi awal. Setelah saya meletakkan pancing tersebut, saya dan kameramen mendengar ada suara dari bawah air. Ternyata pancing kami sudah strike di sini. Tali pancingnya sangat kencang, menandakan ikan besar teman-teman. Coba kita lihat bersama-sama, air di sekitaran pancing sangat bergelombang. Dikarenakan ini ikan babon. Tapi kita lihat bersama-sama ini. Ikan apa yang kami dapat? Ternyata ikan salo. Di daerah saya, ikan ini disebut ikan salo ya teman-teman. Akhirnya saya mulai tersenyum karena mendapatkan 1 ekor belut dan 1 ekor ikan salo. Kemudian kami mengeceknya lagi pancing berikutnya dan ternyata song teman-teman. Tetapi umpannya masih ada, lalu saya meletakkannya kembali ke posisi awal lagi ya teman-teman. Di sini kami bergerak mengecek pancing berikutnya ya teman-teman. Dan akhirnya song. Tapi kami tidak terlalu kecewa dengan keadaan pancing yang hampir rata-rata song. Dengan bangganya saya membawa 1 ekor ikan yang masih menempel di kail pancing. Di sini kami coba untuk mengeluarkan kail dari mulut ikan saloknya. Ya teman-teman, dan ternyata kailnya ditelan. Lalu saya mencoba ke belut, tak disangka dan tak diduga belutnya menggigit tangan saya. Setelah kami mengambil keputusan bersama kameramen, kami coba nanti membuka kailnya di shelter kami. Tapi sebelum kami sampai ke shelter, kami memeriksa dulu pancing yang satu jalur dengan shelter kami. Di sini kita melihat pancing kami ada pergerakan ya teman-teman. Lalu saya mencoba untuk menariknya dan ternyata kailnya dibawa oleh arus sungai, seolah-olah pancingnya strike. Di sini teman-teman bisa melihat umpan di kailnya masih ada teman-teman. Kemudian pancing ini saya letakkan dulu di tanah. Ya teman-teman. Sambil saya mengecek pancing yang satunya, tapi kita harus melewati sungai kecil dulu. Pada akhirnya song juga ya teman-teman. Tapi di sini umpannya habis ya, bertanda ikan di sungai ini ada ya. Di sini kami mengambil keputusan untuk memasang pancingnya di tempat lain. Ya teman-teman, semoga di tempat ini bisa membuahkan hasil seperti kita harapkan bersama-sama. Setelah kami memasang pancingnya, ya teman-teman, kami balik ke shelter dulu ya. Tetapi di sini kameramen saya menyuruh memasang pancing yang panjang dan pendek di dekat shelter kami. Setelah saya sudah digigit belut,
Saya menyuruh kameramen saya untuk mengeluarkan kail dari mulut ikan salok dan belutnya. Di sini kami tidak memperlihatkan cara mengeluarkan kail dari mulut belut dikarenakan belutnya terlalu dalam menelan kailnya dan akhirnya belutnya kami operasi. Di sini kami kembali lagi memasang 2 pancing. Ya teman-teman, di sekitar shelter kami, satunya kami pasang di sini. Dan satunya lagi kami pasang di sini. Ya, teman-teman, semoga pancing bekas dari mendapatkan ikan salok dan belut bisa mendapatkan lagi ikan yang lebih besar dari sebelumnya ya. Setelah beberapa menit kemudian, saya melihat jam. Ternyata jam sudah menunjukkan jam 12 malam. Kami di sini bergegas untuk mengangkat pancing kami dikarenakan kameramen saya akan bekerja besok di jam 5 subuh. Di sini kita lihat bersama-sama, umpannya masih utuh ya teman-teman. Lalu kami mengangkat pancing yang bekas ikan salok tadinya teman-teman, dan ternyata strike ikan lele lokal yang berukuran jumbo. Dipancing satunya yang bekas belut tadi. Kita lihat, ternyata benang pancingnya kencang sekali. Kita angkat pelan-pelan, dan ternyata kailnya di bawah sangkut oleh ikan. Di sini umpannya juga sudah habis. Berikutnya, pancing yang satu lagi. Ya teman-teman, kita lihat sudah memberontak. Saya menyuruh kameramen untuk lebih dekat. Dan pada akhirnya pancing kita strike. Pada saat saya mengangkat pancingnya, ikannya mengamuk dan akhirnya lepas. Di sini umpannya masih ada, tetapi kami membuangnya ke dalam sungai agar ikan memakannya, dikarenakan waktu sudah larut malam. Di sini kami memeriksa pancing yang tempat kami mendapatkan belut dan ternyata benangnya kencang, dan lagi-lagi kailnya disangkutkan ke rumput. Tapi umpannya di sini habis ya teman-teman. Artinya ikan di bawah parit ini boleh dikatakan banyak. Setelah kami cek lagi pancing di dekat pohon, ternyata song dan umpannya juga habis. Ya, padahal kami berharap lebih. Tapi nggak apa-apa. Mungkin belum rezeki. Kami bergegas mengecek pancing dikarenakan masih ada 2 pancing yang belum kami cek, dan lagi song. Pancing terakhir kami cek, dan kami juga di sini berharap bisa strike, tetapi tidak sesuai harapan. Di sini semua pancing kami sudah cek dan bergerak pulang ke rumah dikarenakan waktu sudah larut malam. Akhirnya kami tiba di rumah. Ternyata kameramen saya tadi mancing menggunakan pancing panjang dan mendapatkan 1 ekor ikan lele lokal dan 1 ikan nila berukuran 3 jari. Tapi tidak sempat tadi di record.